Kan ini kayaknya memang bagian di Kominfo ya. Pendidikan dunia pendidikan di era 4.0. Menurut segi pandang dari Kominfo itu seperti apa? Makasih buat pendidikan literasi di era industri 4.0 adalah pendidikan yang memanfaatkan teknologi digital dalam proses pembelajaran. Nah, tentu ini akan ada perubahan dari pola belajar dan pola berpikir. Nah, itu dunia pendidikan adalah hal yang sangat utama dan sentral karena mereka mencetak generasi-generasi penerus yang untuk mengisi di era revolusi industri 4.0. Itu tuh literasi digital nih Bu ceritanya. Kita sudah pernah tahu literasi yang konvensional ya, dari apa? Nah sekarang literasi digital. Nah, kalau literasi digital adalah satu literasi yang mempunyai kemampuan dan kecakapan untuk memanfaatkan media digital, alat-alat komunikasi atau jaringan, di mana kita bisa dapat mengakses, mengintegrasikan, menganalisis dan mengevaluasi informasi yang ada, sehingga kita dapat berkomunikasi secara partisipatif di dalam masyarakat. Oke. Kita ketahui bahwa Bu ya sekarang berkembang cerita nih khusus corona nih kan hari ini kita saat ini adalah merebaknya wabah corona tidak terkecuali di Kalimantan Barat. Nah, apakah dari Dinas Kominfo ini ceritanya Bu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hendaknya literasi digital yang melahirkan dampak begitu banyak dampak seperti penyebaran hoax, ya kan? Tidak terkecuali kalau pornografi ya, sehingga sampai adanya apa namanya terorisme dan radikalisme di dunia maya Bu. Yang pertama itu yang hoax nih Bu ceritanya. Gimana Bu menurut pendapat Ibu? Nah, kalau yang hoax itu memang kami sebagai dinas komunikasi ada juga menyediakan, yaitu ada hoax ada menyediakan laman hoax yaitu hoax.kabarprep.go.id. Kemudian ada juga kita menyediakan pengembangan aplikasi dalam pengelolaan data dan informasi. Kami juga mengedukasi masyarakat agar mereka tidak terprovokasi oleh isu-isu yang ada, karena ini akan malah meresahkan. Nah, kami juga membuat konten-konten positif yang lebih ke arah untuk masyarakat menjadi tidak panik dalam keadaan seperti ini. Nah, ini masih bicara tentang waktu. Saya tertarik dengan konten-konten itu, terus tadi laman khusus untuk hoax. Nah, itu bagaimana ceritanya supaya masyarakat tahu? Apakah ada apa namanya web sendiri yang disiarkan oleh Kominfo atau ada di titik-titik lokal? Nah, kalau kami karena dinas Kominfo juga mempunyai web sendiri, ada juga untuk COVID-19, jadi di sisi ada di situ. Nah, kami melalui media sosial juga, kemudian kami juga ada data .kabarprep.go.id juga ada di situ. Nah, kami minta membantu juga kepada komunitas agar menyebarkan informasi tersebut. Jadi selain COVID-19 juga ada kita yang di Pemkot. Nah, kebetulan juga ini juga tidak ada. Nah, itu juga sampai di Kementerian. Betul. Ya. Apakah nanti tidak menutup kemungkinan ya bahwa laman itu bisa menjadi petani karena edukasi ini kan satu-satunya yang memiliki konten pendidikan, tidak terkecuali tentang masalah hoax dan tadi saya bilang literasi digital. Nah, salah satunya adalah memang media edukasi putih ini Bu. Nah, nanti mungkin bisa diberitahu kepada kami laman tersebut sehingga kami bisa juga menginformasikan kepada rekan-rekan di Kota Pontianak dan khususnya teman-teman yang ada di Indonesia saat ini kan kita bersama dengan mengajak media. Nah, menjadi pertanyaan saya dari pertama saya ingin tahu sebenarnya Bu ya, kok bisa orang yang menyebarkan hoax itu ketahuan Bu? Saya gini, saya menyebarkan satu berita tentang corona ada korban yang ada di sana, ternyata itu hoax. Nah, selain cybercrime yang kita punya, apakah Dinas Kominfo juga punya ibaratnya mata-mata lah
gimana ceritanya supaya bisa ketemu nih, oh ini hoax, terus dinas kominfo punya statement ini berita tidak benar gitu. Maka punya trik khusus atau gimana, atau ada pelacakan khusus gitu. Karena kita bicara tentang pendidikan literasi digital. Jadi kalau di kami di dinas kominfo sendiri itu juga ada dari teman-teman bisa membantu, dan kebetulan kalau misalnya kita biasanya kan ada dapat berita hoax biasa dari teman-teman atau dari grup, nah mereka juga minta bertanya ke kami apakah ini hoax atau bukan. Nah kami bekerja sama dengan Fokusi Center berkabar, yaitu untuk melihat apakah itu hoax atau bukan. Kemudian kami juga belajar di dinas kominfo juga ada seminar book. Nah itu kami juga harus ada beberapa aplikasi sebagai pembantu untuk mencek berita tersebut, sehingga kami bisa nanti menginformasikan bahwa itu hoax atau tidak. Oh gitu ya. Ada beberapa aplikasi. Nah kami juga di dinas kominfo pernah juga mengadakan workshop. Waktu itu targetnya adalah 420 siswa SMA SMK. Kami juga mengedukasi mereka. Kami juga ada workshop artinya 2 hari. Jadi kami juga mengajarkan mereka aplikasi untuk mengecek hoax atau bukan dengan mendatangkan narasi. Tapi teman-teman bisa ke PCSI Bu, nanti ngadakan kegiatan khusus zona Kalimantan, tapi pertama kita ke Kalbar dulu karena posisi kita bersama di Kalbar ya. Nah mungkin ada kedepannya seperti itu untuk pendidikan anti hoax ini. Karena sangat penting sekali guru ya. Guru kan kadang suka cepat menanggapi satu berita. Contohnya gini, kalau benar ngomong kita libur nih, angka sekian berapa sekian, yang ribut malah yang di bawah, ya kan? Ada statement beliau belum dikeluarkan oleh dinas pendidikan provinsi dan kota, tapi udah keluar duluan, bawah udah ribut. Nah kalau itu kan berarti bukan kalimat itu yang hoax sebenarnya, tapi ada saya dengar duluan nih, terus saya sebarkan. Ini statement kamu benar gitu kan? Nah ini saya tulis di bawahnya. Kita libur sampai tanggal sekian lah gitu. Nah, apakah itu termasuk hoax juga? Kan kita harus tahu. Sebenarnya itu bukan hoax ya. Dia harus ada sumber resminya. Nah, biasa kalau seorang kepala daerah, biasa akan dikeluarkan surat keterangan pernyataan. Atau Bapak biasanya juga dari medsos media. Nah, tentunya kita tahu bahwa itu gimana kemudian. Nah, kami juga kadang-kadang kalau teman-teman langsung menulis seperti itu, kami akan tanya informasinya dari mana. Nah, karena kita juga itu dapat misalnya mereka bilang, iya tapi kan pasti mereka biasanya mengeluarkan atau medsos pribadinya ada di polisi. Makanya kami kalau sudah itu masih banyak sudah ada, baru kami menginformasikan kalian. Oke, kita balik ke literasi digital ya. Pemirsa, ada yang ingin tahu nih statement dari dinas kominfo tentang literasi digital. Tadi kan kita sudah mau hoax, pornografi ya. Nah, sekarang literasi digital nih deh. Biar anak-anak tahu, belajar tahu literasi digital itu bagaimana, dan khususnya guru nih dimanfaatkan dalam situasi yang saat ini. Jadi, pendapat ibu tentang literasi digital. Kalau pendapat juga ya beda Bu. Sudah kamu sepakat gitu. Literasi digital adalah suatu kemampuan atau pengetahuan dengan itu tadi saya bilang tadi, dengan memanfaatkan medsos, kemudian alat-alat komunikasi dan jaringan, sehingga ketika kita literasi digital itu dalam menggunakan media digital, kita sudah bisa harus mempunyai kemampuan untuk mengelola, mengakses, menganalisa dan evaluasi informasi yang ada. Gitu, atau mempunyai kemampuan itu. Ya, tapi sekarang tidak terkecuali orang tua ya Bu, karena kita tahu bahwa sekarang kita belajar di rumah. Ya, suruh belajar online katanya, minimal WA atau web ya, itu kan termasuk literasi digital ya, penggunaan alatnya, medianya gitu ya. Sementara sebenarnya itu adalah kita melakukan literasi digital, apalagi guru ya Bu ya. Nah, TVRI juga sebenarnya literasi digital ya Bu ya. TVRI yang yang sekarang ini, karena kita semua dalam posisi kerja di rumah, belajar di rumah, dan sekolah di rumah bagi anak-anaknya Bu ya. Oke. Baik pemirsa, masih banyak yang akan kita bicarakan dengan Ibu Maria yang cantik ini. Kita akan ikuti setelah yang berikut ini.
Ada yang tahu kan? Aku tahu. Karena ada waktunya kali ya. Ini dah, keluar dari suara ibu. Gak tahu di rumah bebek nih. Video live ini memang gak ada ya? Gak ada videonya. Memang nggak ada live streamingnya dari studio. Halo, Mrs. Ellie, Vmix. Memang tidak muncul live streamingnya dari studio. Videonya nggak muncul. Iya, video live streamingnya memang nggak ada ya katanya. Oh begitu. Iya iya. Nah, maksudnya masuk ke webback ke Vmix gitu. Iya iya. Vmix. Ini aja, ajarin puput. Coba. Itu meeting roomnya terkunci, Mrs. Ellie. Meeting is locked. Jadi barangkali yang lain nggak bisa masuk itu. Banyak yang komen tuh nggak masuk katanya streamingnya. Karena meeting is locked. Nah, Ruangan ini dikunci. nah muka kita biasa tuh masuk katanya. Harusnya dibuka. Meeting is locked, harusnya di unlocked. Ini aja, pas kita masuk, yang besar itu, yang layar besar, Iya. baru share screen tadi. Yang layar besar itu mana? Nah, kalau itu dari sini. Pokoknya yang kayak gitu, pas kayak gini, saya masuk ke talk show, baru share screen yang kayak tadi. Nah, itu dia kan harus yang punya itu. Aktif ya. Ya, nanti ngomong sih tidak balas live streaming lagi itu karena operatornya ganti gitu aja. Ngomong aja. Yang live streaming lagi dicoba terus soalnya operatornya ganti gitu. Itulah kalau bisa sih besok ganti yang satu yang ganti nambah orang. Kalau kejadian kayak gini kan susah Pak mana lagi Pak Jen harus lah karena ini kan dia ada streaming berikutnya streaming apa namanya Pak Anenus. Ya, silakan. Gak apa-apa, kan ada Pak Andreas kan ada dua. Pak Andreas, Ya. kalau bisa terdengar nggak Bang? Bagaimana? Tadi suaraku segmen pertama keluar nggak? Keluar, tapi kegangguan dari Vmix melengking. Suara dari Vmix melengking sekali. Oh dari Phoenix? Iya. Oh dari Phoenixnya. Tapi sekarang sudah bagus Oke, suara. berarti nanti pas. Sekarang sudah bagus suara. Ya. Oh siap. Gak apa-apa rekam itu dulu aja ya, rekam virtual dulu. Soalnya operatornya ganti nih. Iya. Saya tadi mulai merekam setelah suara agak bagus. Dibuka oleh Mrs. Ellie dengan Ibu Maria tadi, baru saya mulai merekam. Tapi yang sebelumnya yang suara banyak melengking tidak saya rekam karena sangat mengganggu. Ya nggak apa-apa Pak. Siap.
Kalau ini sementara direkam, yang sekarang ini sementara direkam. Ya, siap. Ya, siap. Ganteng sekali ya kacamatanya. Sekali ya kacamatanya. Nah, ada matahari sore di sini, jadi agak silau. Jadi biasa saya pakai kacamata karena ini ruang depan. Ini ada matahari sore ini dari sini. Jadi biasa kalau saya buka pintu ini agak silau. Jadi biasa silau kalau Bisa jadi host nggak? ya. Jadi hot nggak? Abang bisa jadi. Tidak, Mrs. Eli, jaringan saya juga ini tidak stabil hari ini. Jaringan saya tidak stabil juga hari ini. Tidak tahu kenapa hari ini tidak begitu bagus. Saya buka 2 PC, tapi saya sudah matikan yang satu karena tidak bagus Bukan jaringan. ada ya, bebek sekarang ini dia minta izin masuk terus. Bisa Kak. Terus Saya nggak bisa langsung ke situ. konsen ke situ. Iya, ini ruangan masih terkunci, Miss Eli. Meeting is locked. Barangkali dibuka, di unlock supaya yang lain bisa bergabung barangkali. Dibuka meeting ruangannya ini. Ini masih terkunci. Ada tanda hitam dengan kunci. Harus Teman kreasi memang ada ya, Miss? Hah? Teman kreasi ada, Bu. Itu teman kreasinya. Ya, kembali lagi bersama saya Emiliana dalam program Yuk Ngopi Ngobrol Terinspirasi bersama PCS. Masih di lantai 3 ruang ICT Dinas Pendidikan Kota Pontianak, Studio FPT Pontianak. Baik, tentu saja kita lanjutkan diskusi kita bersama Ibu Maria ya. Oke Bu, sekarang kita masuk ke literasi digital dalam bidang pendidikan. Menurut Ibu sebagai orang yang berada di dalam dinas pendidikan dan juga sebagai mungkin sebagai orang tua ya, orang tua dari siswa anak yang sedang berada dalam situasi dalam kondisi industri pendidikan. Memang setiap individu itu harus bisa memahami bahwa mau tidak mau di era industri 4.0 ini mereka harus sudah mempersiapkan diri mereka. Nah, cuma kembali lagi mereka juga harus dibekali dengan tentu kesadaran, kemudian agama juga, karena dengan menuju ke era industri 4.0 ini adalah kita dituntut untuk bisa kreatif, inovatif, dan bisa berkomunikasi dengan baik, bersinergi dengan banyak orang, sehingga apabila kita tidak menguasai itu semuanya, maka kita itu akan ketinggalan jalan. Nah, kita tidak suka, kita harus mengikuti perubahan yang dinamis. Begitu juga dengan para pendidik. Nah, tentu ini juga berpengaruh pada dunia pendidikan, karena mereka juga dituntut akan mengalami perubahan. Nah, misalnya berarti kita harus mulai sekarang mempersiapkan peningkatan kompetensi para pendidik. Mungkin salah satunya saya adalah dengan menggunakan teknologi informasi. Nah, dalam penerapan teknologi informasi ini, kita juga harus memahami bahwa peran guru sebagai pendidik itu tidak bisa digantikan oleh teknologi apabila mereka mampu beradaptasi. Nah, yang kedua itu kan apabila mereka mampu beradaptasi. Kemudian yang kedua mungkin kita lihat juga dari sarana prasarana infrastrukturnya, apabila itu akan diterapkan di dunia pendidikan. Karena masih banyak sekolah-sekolah yang belum mempunyai komputer atau internet. Sedangkan itu merupakan salah satu pendukung untuk mewujudkan dan untuk menjadi implementasi di era industri 4.0. Kemudian juga dari pemerintah tentu akan harus merubah sistem kurikulum yang ada.
kemudian metode pembelajaran yang sekarang. Nah, itu juga harus mulai kita benahi dari sekarang. Karena untuk menerapkan uh, era industri 4.0 ini, kita harus adanya pemerataan. Nah, karena kalau tidak ada pemerataan, maka akan terjadi ketimpangan. Oke, nah sekarang Ibu, peran serta Dinas Kominfo nih dalam mewujudkan gerakan literasi digital untuk dunia pendidikan. Nah, Dinas Kominfo sendiri tidak berhentinya untuk mengedukasi masyarakat. Juga kemudian selalu mengimbau untuk menggunakan internet secara positif. Tetapi dengan perkembangan teknologi internet ini, itu menjadi suatu tantangan juga bersama karena akan adanya pelanggaran privasi dan perlindungan data. Nah, kalau ini berarti itu diperlukan adanya kerjasama tidak hanya Dinas Kominfo saja, tetapi juga dari sektor bisnis, berbagai lembaga, komunitas, berbagai stakeholder, sehingga kita tidak hanya literasi digital tidak hanya berbicara tentang kemampuan menggunakan beragam perangkat teknologi, tetapi juga dia harus mempunyai kemampuan untuk menjaga privasi dan keamanan jaringan digital. Nah, untuk itu Dinas Kominfo tidak henti-hentinya untuk mengingatkan kita semua agar berhati-hati dalam menggunakan teknologi digital ini. Iya, termasuk tadi Bu ya, memberikan penyuluhan sosialisasi kepada siswa SMA SMK ya. Terus sekarang ini Bu, saya pernah mendengar tentang cyber creation atau cyber kreasi. Nah, bisa Ibu jelaskan kepada saya atau kami yang saat ini sedang ingin tahu tentang itu. Apa cyber kreasi ya? Cyber kreasi itu adalah merupakan gerakan nasional literasi digital yang mengedukasi masyarakat, kemudian juga mereka juga menanggulangi penyebaran konten negatif dari internet, misalnya hoax, kemudian radikalisme serta ujaran kebencian. Jadi itu merupakan gerakan nasional literasi digital. Nah, upaya penanggulangan yang selama ini mereka lakukan ada dengan cara literasi digital ke berbagai sektor, termasuk dengan dunia pendidikan. Juga mereka mengimbau kepada masyarakat agar berpartisipasi aktif menyebarkan konten positif serta lebih produktif di dunia digital. Saya mau tanya nih Bu, misalnya kasus nih cerita, saya suka punya grup WA ya, Telegram, terus Facebook, itu kan termasuk sarana literasi digital. Terus ada seseorang yang tidak suka dengan orang lain, dia mengumbar kebencian, kata-kata ujaran kebencian. Nah, apakah yang statement yang dia keluarkan itu, atau komentar yang dia keluarkan, atau informasi yang dia berikan kepada kami di grup itu bisa termasuk ke dalam sanksi yang bisa diberikan untuk cyber kebencian itu? Menurut Dinas Kominfo gimana? Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Artinya saya gini Bu, karena kan dia sudah share ujaran kebencian itu gini. Misalnya saya nggak suka sama Bu Merian nih ceritanya. Terus ada satu sisi yang bisa dia jadikan sumber untuk memulai suatu konflik sebenarnya kan saja. Bu Maria itu begini dalam satu grup. Terus ada orang lain lagi di grup itu dan bahkan dia sendiri itu mengecek kembali ke grup yang lain. Nah itu kan berarti sudah termasuk Bu ya, bisa dijerat dengan undang-undang IT ya, karena
memberikan ya ujaran kebencian. Nah itu ngadunya kemana Bu? Kan nggak mungkin ke polisi toh. Nah kemana nih ceritanya nih? Iya dari kita sendiri ya Bu. Ya baik. Nah Bu kita stop tentang tadi ujaran kebencian. Cuman saya kadang prihatin juga ya pemirsa karena kita berada di sebuah grup sosial yang punya teman-teman kita juga, tapi ada seseorang yang menulis tentang ketidaksukaan dia pada orang yang lain dan akhirnya itu menyebar ke beberapa grup ya. Seharusnya kan itu masalah pribadi yang tidak boleh di share. Nah menurut yang satunya yang merasa dijadikan korban itu kan bullying, sifat literasi bullying ya namanya ya. Nah itu sebenarnya nggak usah lagi lah Bu ya, karena kita sudah dewasa juga, kita tahu undang-undang IT tadi nomor 19 tahun 2016. Saya hafal terus Bu. Nanti kalau ada teman saya yang share, saya sindir deh. Ayo ingat undang-undang IT nomor 16 tahun 2016. Nomor 16 tahun 2016. Nah, tadi itu pemirsa, lihat undang-undang IT nomor 16 tahun 2019 tentang ujaran kebencian. Kalau kita bahas sama orang jangan share di grup, kasihan teman-teman kita yang lain. Oke baik Ibu, kita masih Dinas Kominfo ini kan tahu ya bahwa pengguna internet kita ini jumlahnya meningkat, ada 171 juta jiwa lah ya. Dengan literasi digitalnya jauh tuh Indonesia berada di tingkat 6 dari 23 negara. Nah, gimana nih? Ada sasaran dalam melakukan kegiatan. Nah, biasanya kami juga mengadakan kegiatan itu juga karena mereka adalah juga kan kami juga melatih mereka. Nah agar mereka juga Tadi kita ada sedikit tentang sosialisasi literasi digital. Kita Ibu memberikan kami atau masukan kepada kami, harusnya para guru nih, ini penting kan literasi digital dan dunia pendidikan. Komponennya untuk menilai literasi digital bagi pelajar adalah baik pemirsa, pembicaraan semakin panas nih tentang literasi digital bersama pemegang kebijakan tentang informasi ya ada di Dinas Kominfo. Selama ini sebenarnya kita pengguna literasi digital termasuk tadi medianya WA, Telegram, Facebook dan sebagainya itu kurang memperhatikan dari segi sosial. Tadi saya katakan bullying dan sebagainya. Nah, nanti kita lanjutkan lagi pemirsa setelah yang satu ini. Nah, kan cepat. Tapi belum lompat saya pikir tadi berurutan. Nah, soalnya dari penjelasan Ibu nyangkut. Oh gitu. Yang ada di room Webex, kalau ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan silakan. Nanti bisa diajukan.
suaranya hilang-hilang datang ya. Mohon maaf ini mungkin karena sinyal kan. Nanti bisa diajukan. Suaranya hilang-hilang datang ya. Karena sinyal. Hah? Hilang datang tadi. Hilang datang. Ada terekam suara nggak? TV nggak masalah ya? Tapi nggak masalah. Hmm. Di sini ada pertanyaan, Bu. Ya, Di sini ada pertanyaan. Mami, Mami, host saya pindahkan ke Femix. Saya pindah. Saya pindah. Nah, nanti coba sekarang ini ngomong Mas Ikan, masuk nggak TV di itu? TV di. Coba dulu. Coba dulu. Baru masuk. Minum dulu, Bu. Iya, Bu. Tadi saya juga pertama-tama awal itu kalau jatuh saya reaksi. Sekarang nggak lagi jatuh, saya biarkan. Di sini pertanyaan ada Bu. Pertanyaan, Ibu, pertanyaan dari mereka. Dari mereka. Baru masuk kan? Baru masuk kan? Baru masuk. Baru masuk. Berarti memang tadi ibu hostnya harus ngasih ke Puput. Yang ibu pegang, ibu kan pegang host nih. Itu memang tadi ibu hostnya. Kasih ke itu tuh baru masuk kan? Nah, Host nih, kasih ke itu. Remixnya yang mana? Yang sebelah sini apa sana? Remixnya yang mana? Nah, yang itu kan? Yang Oh, itu. udah. Sekarang nggak sip nih. Tapi kalau dia hidupin video bisa masuk. Tapi kalau dia hidupin video bisa masuk. YouTube masih belum bisa streaming ya? YouTube masih belum bisa. Bang boleh masih lama nggak? Saya mau lihat HP dulu. Masih lama kan? Sebelum undang-undang ITE tadi benar, buat saya salah. Pak Adrianus dapat salam dari kru saya. Dari Kacamatanya silau katanya. Ini enggak dah. Iya. Oh, udah sih. Takutnya biasa kan masih banyak. Terima kasih. Ya. Operatornya biasanya cowok nih, sekarang cewek nih. cewek nih. Ini kan bisa. Pakai headset bisa lah. Pakai headset. Masukkan ke sini, bisa komunikasi sama Pak Adrianus. Oh, cukup benar Bang. Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Benar kayak gitu. Iya Pak Adrianus ada kesalahan. Enggak gitu ya? Nggak bisa muncul karena hostnya nggak saya kasihkan ke Phoenix. Oh gitu ya. Nggak apa-apa Bu, HP bawa sekolah aja, cuma sekarang nggak usah sudah bagus, sudah dihidutin, muncul. dibetarin aja. Oh, enggak, saya pikir tadi itu apa? Biasa kan aku begini kan. Enggak ya? Malah pegang tiga nih. Malah pegang tiga nih. Udah habis berarti. Kamu bukan pegangan saya. Kamu bukan pegangan. Oh. Lagi. Haus. Panas hari ini ya. Panas hari ini. Tadi pakai motor apa? Lihat nih. Ini pernah lihat itu ya di mana ya? Jadi satu. Jadi SMK satu. Semen satu. SD pos SD 19. 9. SMP 9. Di mana? Parit Mayor. Di Parit Mayor.
Enggak, saya di Karanganyar. Saya di Karanganyar. Ya. Di Jawa. Jawa ya. Di Jawa. Kali fotonya kan beda. Maksudnya kan Bayar. beda. Mas bayar. Kayaknya kali ini tuh saya waktu Kayaknya kenal. kali ini tuh saya Benar. Keponakannya kali atau keluarganya ya? keluarganya ya Ada di kampus Untan. di kampus Untan. Saya di bentar memang dari teknik. Angkatan 95 ya. 91. Oh, 91. Malah senior saya malah. Kelas senior saya. Jadi kayak kenal di mana ya gitu. Iya, enggak asing bukannya gitu loh. Sebelum pindah ke dinas kominfo, ibu mana di dinas atau di mana? PU malah ya. Nah, Iya, rasanya pernah dalam kita di mana? Kayak Arab gitu loh ya. Arab ya Bu? Bukan. saya keturunan Sampas Banten bu. Oh, Oh, mungkin dari Sampasnya kali ada aliran dia ya. Arab ya. Ah, kayak Saripah gitu. Nah, kayak Saripah keturunan Pontianak dong. Nggak ada ya? Ada, saya keturunan Mas bu. Marga Ampas juga. Juga Ada pertanyaan silakan ya Bapak Ibu yang di room bebek ya. di rumah ya. Ini untuk literasi digital. Tadi saya sudah menyinggung masalah orang-orang yang suka mengujar kebencian di grup-grup WA kita ya. Kita ya. Ternyata ingat Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019. 2016. Ingat terus. Ingatnya terus. Undang-Undang Nomor 16 tahun Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016. Tahun 2016. Bisa dijerat hukum pidana dan perdata. Kalau ada tadi saya Enggak, kira kalau misalnya Ibu buat laporan pengaduan keberatan sih iya. Tapi kan kadang-kadang kita malah mau panjang ya gitu ya. Ada lihat-lihat. tapi kalau di itu bisa bullying loh. Dan itu dilakukan berkali-kali masalahnya. Ya bisa sih Bu, bisa tapi enggak pernah. Ya, kembali lagi bersama saya Juliana dalam program Yuk Ngopi Ngobrol Penuh Inspirasi bersama PCIC. Bersama Masih di lantai 3, Dinas Pendidikan Kota Pontianak, ruang ICT, Studio ETT Pontianak. Nah, masih bersama Bu Maria juga nih, narasumber dari Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Barat. Nah, Ibu, kita masih bahas tentang literasi digital, Bu. Mungkin nanti ada teman-teman yang ingin bertanya ya kita kasih kesempatan mereka, mumpung kita berada di 3 aplikasi yang kita gunakan hari ini. Pertama kita menggunakan streaming live di YouTube. Pemirsa, yang kedua kita menggunakan KX, sebuah aplikasi yang dimiliki oleh SCT untuk menerima video conference atau interaksi antara penonton dan kita sebagai narasumber. Dan yang ketiga adalah Webex Meeting yang disediakan oleh aplikasi Webex yang bisa diinstal di HP maupun di laptop Bapak Ibu dulu ataupun pemirsa yang ada di Kota Pontianak dan sekitarnya. Nah, hanya sekedar pemberitahuan informasi. Webex ini sering kami gunakan karena PCIC adalah sebuah komunitas. Sekarang jadinya KKFI, Bu. Karena kita nggak boleh setelah legalitas nggak boleh pakai bahasa Inggris. Iya, tapi karena kita ada di TV, saya tetap pakai PCIC. Jadi PCIC itu adalah virtual koordinator Indonesia. Jadi dia ada di dunia virtual, mendampingi para guru untuk memberikan pelatihan tentang virtual penggunaan telekonferensi seperti ini. Nah, sekarang musim corona, orang lebih banyak gunakan ini. Kalau ini limited time ya. Kalau dari siang molek beda lagi. Karena mereka punya grupnya banyak. Nah, teman-teman gunakan Zoom. Nah, itu kan termasuk literasi digital juga ya. Telekonferensi. Nah, kalau Dinas Kominfo punya nggak aplikasi kayak gini? Kalau Dinas Kominfo kemarin kita coba Zoom ya. Tapi kan ada beredar bahwa itu tidak aman. Jadi kami pakai Victron tetap, jadi untuk koordinasi antar kabupaten kami menggunakan itu. Menggunakan Victron. Ada aplikasi tersendiri dari Kominfo?
Ada Bu, tapi itu di bidang aplikasi. Oh gitu. Oh, mungkin nanti kapan-kapan kita bisa minta ya, untuk memberikan kami sedikit informasi fasilitas isi Kalimantan ya, khususnya yang Kalimantan Barat untuk dari Telkom. Karena kita gunakan sih, kadang BPJS kan kembali lagi berbayar kadang-kadang seperti itu. Nah, pemirsa ada tadi statement dari Dinas Kominfo bahwa penggunaan Zoom tidak aman ya Bu ya. Dari segi mananya? Dari segi mananya Bu aman? Jadinya Bu, cuma kan kami waktu itu dari kementerian juga menginformasikan bahwa itu tidak aman. Jadi sehingga kami tidak menggunakan itu. Oh gitu. Tapi masyarakat dan dulu masih banyak gunakan. Iya, masih gitu. Di kelasnya mereka masih pakai aplikasi di beberapa sekolah yang untuk pembelajaran di rumah masih. Berarti cenderung bisa dipakai untuk tindakan kriminal ya Bu ya? Iya, tapi makanya kalau mungkin untuk belajar kan hanya untuk belajar. Nah, masa belajar. Tapi kalau kita kan kadang-kadang ada metode juga untuk Untuk saya setia pada Webex Bu, tidak pada Zoom. Ya, karena kalau Webex kami terkontrol dari segi aplikasi pertama, yang kedua ada rekaman khusus untuk di teman-teman kita ini. Segera informasi harus segera digunakan Zoom ya. Ada statement dari dinas bahwa itu tidak aman. Bahwa itu tidak aman. Tadi sudah saya tanyakan dari segi mana, ternyata dari segi identitas penggunanya. Nah, tapi dengan nanti kalau ada data tertentu dari tertentu dari seseorang, dana dan sebagainya, meminta dana dan sebagainya, ya bahwa Bapak itu lihat saja bahwa Bapak itu pernah Zoom atau tidak. Kalau ke arah itu ya, kalau ke arah dikat saja jangan dilanjuti ya Bu ya. Nah, tadi karena kalau di Zoom kita ada nomor HP, ada alamat email ya. Pemirsa FTV yang ada di Kota Pontianak, jika ingin melakukan telepon bisa lewat WA saya 081345919091. Kalau teman-teman yang menggunakan aplikasi Webex bisa melakukan penyegaran langsung, aktifkan video di Webex sehingga nanti kami bisa berkenalan apa itu yang dilakukan. Silakan. Kalau masalah sinyal juga bisa diketik di kolom chat ya. Ya, sesi pertanyaan. Apa saya tanya dulu boleh nggak Bu? Pembatasan dari Dinas Kominfo untuk kita menggunakan media komunikasi seperti ini Bu. Tapi tadi kan nggak ada pemberitahuan kepada kami nih Bu tentang Zoom. Apakah nanti ada statement khusus dari Adis Kominfo atau gimana ceritanya supaya nanti bisa kayak absen gitu dari ETV? Nanti akan saya sampaikan nanti karena belum ada juga permintaan lebih dari kepala dinas kominfo kan Bapak jadi nanti akan komunikasi pada tapi untuk kabupaten kota tidak akan. Gitu ya. Soalnya nanti kalau saya menulis sendiri, lalu nanti jadi hoax lagi katanya. Jadi saya punya hoax bahaya juga kan. Nah, yang itu bisa marah juga. Oke, baik pemirsa yang di rumah bisa melakukan tanya jawab kepada kami yang ada di studio. Kalau tidak ada Bu, ini kayaknya gangguan sinyal nih Bu. Kalau studionya pindah ke Dinas Kominfo enak Bu ya, sinyalnya lebih jreng kalau itu. Kapan-kapan kita minta Pak Kadis untuk fasilitas FTV sekali ngadakan streaming live di Dinas Kominfo langsung dari sumbernya. Baik Ibu mungkin sebagai sesi terakhir nih Bu ya, kita berada di sesi terakhir. Ada nggak Ibu mau memberikan apa ya saran atau pesan kepada kami pertama sebagai masyarakat umum yang tidak mengerti tentang literasi digital atau para praktisi pendidikan, guru, dosen, siswa bahkan, nah itu memberikan sedikit pesan kepada kami lah dan harapan apa sih yang bisa diberikan oleh Dinas Kominfo kepada kita. Silakan.
kita harus menyikapi berita-berita yang ada itu dengan secara bijak. Kemudian kita juga harus membajiri informasi-informasi yang baik di media sosial, jangan ikut-ikutan menyebarkan, hanya akan membuat resah. Kemudian sehingga kita mulai sekarang harus membangun kebiasaan yang baik. Kemudian untuk memunculkan kreativitas dan inovasi, perbanyaklah literasi, misalnya dengan membaca buku, membuka YouTube, dan itu semua juga harus diaktualisasikan sebagai pembelajaran diri kita sendiri. Kemudian tentunya kita juga menginginkan masyarakat itu menjadi cerdas, sehat, produktif, dan inovatif, sehingga akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi kita. Oke. Dari segi pendidikan ya Bu, mungkin ada pesan buat kita nih. Tadi yang menggunakan Zoom terutama ya. Nah, untuk yang dari dunia pendidikan, nah sekarang ini dalam keadaan yang sedang pandemi seperti ini, kita juga mau tidak mau harus mulai belajar. Kalau dulu itu belajarnya sepertinya susah sekali, gitu kan, belajar dari rumah, dari tidak langsung bertatap muka. Tetapi dengan menujunya di era industri 4.0, mau tidak mau kita sudah mulai sekarang. Jadi ketika itu kita sudah memasuki era itu, kita sudah mulai penerapannya, Bu. Karena selama ini masa transisi masih belajar, dan semua juga dulu mau suka tidak suka, mau tidak mau dia harus mengikuti sistem yang sekarang. Karena mereka juga kan harus memberikan materi pembelajaran kepada murid-muridnya. Jadi meskipun mereka di rumah, tapi mereka tetap belajar. Nah, kalau kita tidak menguasai itu dari sekarang, tentunya di masa yang akan datang kita akan menjadi kesulitan. Oke. Baik pemirsa ETV, pada penghujung acara ini beliau sebagai narasumber yang berasal dari Kominfo Provinsi Kalimantan Barat sudah begitu banyak memberikan informasi kepada kita. Nah, ada beberapa yang ingin saya garis bawahi. Pertama, literasi digital dalam dunia pendidikan itu pada saat ini sangat diperlukan. Kenapa? Inilah zaman kita, seperti beliau katakan bahwa 4.0 semua harus belajar. Belajar menyikapi satu. Yang kedua, belajar memilih, memilih media literasi digital. Kita harus punya pengetahuan untuk undang-undang IT tadi. Saya garis bawahi tadi nomor 19 tahun 2016. Betul Ibu? Ya, kita harus tahu itu. Yang keempat, memilih media. Seperti saat ini, pada saat musim corona, kita diminta menggunakan segala macam telekonferensi kepada siswa kita. Tapi kita harus tahu bahwa ada sisi negatifnya tidak dari sebuah penggunaan media komunikasi telekonferensi. Nah, seperti itu. Ingat, kami dari komunitas virtual Indonesia dan Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan akan membantu Bapak Ibu jika menginginkan sebuah aplikasi atau sebuah media pembelajaran literasi digital yang lebih baik. Demikian dari saya, Eli Yuliana, dalam program Yuk Ngopi Ngobrol Penuh Inspirasi bersama PCIC. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Safe at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Safe at home. Udah selesai. Bentar kan? Udah selesai. Kita selamat dari jauh tadi ya seharusnya ya. Coba saya tanya yang belum dulu, karena Vivi kemarin kan waktu itu pertama-tama kan nggak tahu tuh Bu. Nanti saya tanya Vivi bentar. Gak ada yang tahu, orang lagi bahkan ada dinas dari Kemendikbud gunakan Zoom Bu. Kemarin kami pertama-tama iya Bu, tapi akhirnya ketika dari kementerian itu foto-foto laporan Pak Kadis. Oke, mau nanya yang aplikasi kita yang biasa pakai di kabupaten kota dulu, yang Fitrah dulu. Masih kan? Itu kan buat saya. Nik.
Pak, Pak, siapa namanya ya? Pak Andrianus, halo? Ya, Halo Pak Andrianus? ya. Halo. Ya, Ya, jangan diedit dulu meeting ininya ya. Saya mau ambil sesi foto dulu sebentar. iya, iya. Kalau yang ini sih enggak lah, tapi teman-teman kan pakai privasi. Nah, yang berbayar kan bisa juga kan. Anak kali kan mana? Dulunya biasa dikejar. Enggak apa-apa. Hanya informasi. Aman, Bu. Nah, karena kita terkontrol dari bebek ya karena kan itu ada ya, kalau bebek itu kan room link yang digunakan oleh si Indonesia Molek, jadi dia sudah punya langganan organisasi besar lagi GTK gitu sekarang kamu apa namanya dari SMK Dirjen GTK pakai ini juga pakai foto foto lo Jum. Enggak, dia ada Bu, dia bapak tadi disuruh ini sesi rekam kita pakai